Tarif resiprokal yang disampaikan oleh Amerika terhadap 60 negara menggambarkan cara penghitungan tarif tersebut yang saya rasa semua ekonom yang sudah belajar ekonomi tidak bisa memahami. Jadi ini juga sudah tidak berlaku lagi ilmu ekonomi. Yang penting pokoknya tarif duluan. Karena tujuannya adalah menutup defisit. Tidak ada ilmu ekonominya di situ. Menutup defisit itu artinya saya tidak ingin tergantung atau beli kepada orang lain lebih banyak dari apa yang saya bisa jual kepada orang lain. Itu is purely transactional, nggak ada landasan ilmu ekonominya. Jadi teman-teman ini ada ICI di sini, mohon maaf tidak berguna Pak ilmunya hari-hari ini. Uraian tadi disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara Sarasehan Ekonomi di Menara Bank Mandiri Jakarta. Sarasehan yang dimoderatori langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ini dimaksudkan untuk memperoleh masukan dari para ekonom, para akademisi, dan para pelaku usaha mengenai situasi ekonomi terkini. Sri Mulyani mengingatkan para ekonom yang hadir dalam Sarasehan bahwa ilmu ekonomi yang dipelajari di berbagai fakultas ekonomi selama ini sudah tidak bisa digunakan lagi untuk memahami perang dagang global akibat kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada sejumlah negara di dunia. Gejala anomali di bidang ekonomi ini, menurut Sri Mulyani, sebenarnya sudah sejak lama diprediksi oleh Presiden Prabowo dan disampaikan kepada Menteri Kabinet Merah Putih pada acara pembekalan. Prediksi Prabowo terjadi lebih cepat dari perkiraan. Sebetulnya pada saat kita semua dilantik oleh Presiden Prabowo, kita diberikan pembekalan dan pembekalan itu menjadi sangat relevan. Beliau menyampaikan dunia sekarang digovern oleh realis. Jadi pragmatic dan realism rather than theoretical ideology yang selama ini menggovern dunia semenjak Perang Dunia Kedua. Ini menjadi realita yang jauh lebih cepat dan harus kita segera respons. Sri Mulyani Indrawati adalah seorang ekonom lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang memperoleh gelar master dan dokternya di University of Illinois Urbana-Champaign, Amerika Serikat. Setelah berkiprah di berbagai lembaga penelitian ekonomi di Indonesia, Sri Mulyani diangkat menjadi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas pada Kabinet Indonesia Bersatu yang dipimpin oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Tidak lama kemudian, SBY menunjuk Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan dan kemudian menjadi pelaksana tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Jabatan-jabatan tersebut disandangnya sejak 2005 hingga 2010 atau pada periode pertama kepemimpinan Presiden SBY sebelum akhirnya direkrut Bank Dunia untuk menjadi Direktur Pelaksana Lembaga Keuangan Internasional tersebut pada akhir 2010 hingga 2016. Dan Sri Mulyani pun menjadi wanita Indonesia pertama sekaligus orang Indonesia pertama yang pernah menduduki jabatan sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Keahliannya sebagai Menteri Keuangan menyebabkan The Emerging Market menobatkan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia pada tahun 2006. Penobatan ini berlangsung di sela-sela sidang tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura. Sri Mulyani juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh kedua di Indonesia versi majalah Globe Asia tahun 2007. Dan setahun kemudian, majalah Forbes menobatkan sebagai wanita paling berpengaruh di dunia ke-23. Sebelumnya, Sri Mulyani pernah dinobatkan sebagai Euromoney Finance Minister of the Year pada tahun 2006 oleh majalah Euromoney. Tak kalah masih melanglang buana sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia, Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau Jokowi memanggil Sri Mulyani pulang ke tanah air untuk kembali menjabat Menteri Keuangan sejak 2016 hingga 2024 atau selama 2 periode kepresidenan. Sri Mulyani dikenal sebagai Menteri Keuangan yang selalu berhasil melakukan efisiensi anggaran belanja negara, baik pada era SBY maupun Jokowi. Namun profesionalitas dan kapabilitasnya sebagai teknokrat di dalam dan di luar negeri tampaknya membuat iri banyak pihak, sehingga Sri Mulyani sering diterpa isu berbau politik. Pada penghujung pemerintahan Jokowi, Sri Mulyani diisukan akan mundur dari kabinet bersama para menteri yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai buntut perseteruan Jokowi dengan Megawati. Isu tersebut tidak terbukti, bahkan tak satupun menteri dari PDIP yang mengundurkan diri dari kabinet Jokowi. Hingga berakhirnya masa bakti Presiden Jokowi periode kedua.
Apalagi Sri Mulyani memang tidak pernah tercatat sebagai kader PDIP. Ia sepenuhnya profesional. Sri Mulyani juga pernah diisukan tidak cocok dengan Prabowo sewaktu Prabowo menjabat Menteri Pertahanan. Sehingga ketika Prabowo terpilih menjadi Presiden RI ke-8, banyak pihak yang memperkirakan bahwa Presiden Prabowo tidak akan menunjuk Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan. Lagi-lagi isu itu tidak terbukti. Presiden Prabowo Subianto justru menunjuk kembali Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan pada Kabinet Merah Putih. Dan Menteri Keuangan Sri Mulyani pun bersama Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menjadi orang kepercayaan Prabowo di bidang ekonomi dan keuangan, yang atas arahan Presiden melakukan efisiensi anggaran pemerintah secara besar-besaran. Suatu kebijakan yang anehnya justru diprotes sejumlah kalangan termasuk para mahasiswa. Semestinya setelah Sri Mulyani bergabung dalam Kabinet Merah Putih, isu ketidakcocokan antara Sri Mulyani dengan Presiden Prabowo dengan sendirinya akan berhenti. Ternyata tidak. Isu itu terus-menerus bergulir. Bahkan bukan hanya Sri Mulyani yang diisukan tidak cocok dengan Prabowo, tetapi juga Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Kabar burung pun melanda beberapa media, termasuk media sosial, bahwa Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto akan mengundurkan diri. Isu tak sedap yang ditiup-tiupkan oleh entah siapa itu merebak begitu cepat, membuat publik nyaris percaya. Indeks harga saham gabungan atau IHSG di Bursa Efek Indonesia pun anjlok. Menyikapi kabar burung ini sebagai pertanda bahwa para pelaku saham dilanda kekhawatiran akan kemungkinan terjadinya gejolak politik di tingkat elit. Lagi-lagi dan lagi-lagi, isu tersebut sama sekali tidak benar. Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto dengan tegas mengatakan bahwa keduanya tidak akan pernah mundur dari pemerintahan Presiden Prabowo. Mereka berkomitmen akan terus bekerja membantu Prabowo. Saat tampil sebagai pembicara pada sarasehan ekonomi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo, Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan intonasi yang tegas dan artikulasi yang jelas, disertai data yang lengkap, tampil menjadi pembela Prabowo. Ia menepis penilaian banyak pihak yang mengkhawatirkan APBN akan jebol akibat banyaknya program yang diinisiasi Prabowo. Semua program Presiden Prabowo, ujar Sri Mulyani, sudah berada dalam ruang APBN yang terukur, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran bahwa APBN akan jebol. Banyak yang mengatakan apakah APBN-nya jebol? Tidak. Program-program Bapak Presiden ada di dalam ruang APBN yang ada. Program kesehatan termasuk pemeriksaan kesehatan gratis itu sudah dianggarkan di dalam APBN. Pembangunan desa termasuk koperasi desa itu juga nanti akan menggunakan dana desa. Governance-nya yang kita sekarang work out, tapi tidak menambah amplop sehingga kemudian orang menganggap oh akan ada pengeluaran yang akan membuat APBN kita menjadi tidak sustainable. Pertahanan semesta baik untuk alutsista dan juga industri pertahanan dalam negeri itu semuanya ada di dalam APBN kita. Dan Danantara yang di-establish termasuk penggunaan dividen itu sudah kita perhitungkan. Jadi kami ingin menyampaikan bahwa APBN tetap terjaga sebagai anchor confidence karena ini penting sekali. Semestinya setelah melihat penampilan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada sarasehan ekonomi ini, tidak ada lagi yang meragukan loyalitas dan profesionalitasnya dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sri Mulyani bersama para menteri lainnya kompak melaksanakan program-program Prabowo. Kekompakan yang seharusnya juga terjalin di seluruh elemen bangsa, terutama kalangan elit yang terdidik, apalagi dalam menghadapi situasi global yang semakin tidak menentu, terutama setelah Amerika Serikat mengobarkan perang dagang melalui penerapan tarif resiprokal yang mereka sebut sebagai Liberation Day. Dalam menghadapi situasi yang mengancam perekonomian Indonesia itu, seharusnya seluruh unsur bangsa bersatu. Sayangnya, bila kita menengok unggahan-unggahan di berbagai media sosial, banyak sekali kita temukan ejekan-ejekan yang tidak sopan dan menyakitkan atas sarasehan ekonomi yang diselenggarakan oleh Presiden Prabowo. Padahal, sarasehan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dari berbagai kalangan atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang disampaikan secara transparan. Kapankah kedengkian dan kebencian ini akan sirna dari bumi Indonesia? Men of our time.